Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari, NIM 200141828. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat untuk RPP kelas 4. Yaitu yang pertama itu satuan pendidikan, itu saya membuat RPP-nya di SD Negeri 1 Pangkal Pinang, kelas 4 semester 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali 35 menit. A. Kompetensi inti atau KI. KI yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, ataupun guru. Yang KI ketiga, memahami pemahaman faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. KI yang terakhir itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan sistematis dalam karya yang estetis dengan gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. D itu kompetensi dasar, KD, dan indikator. Pendidikan ilmu pengetahuan alam IPA. 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan berketerkaitannya dengan indera pendengaran. Yang KI 4.7 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Dan yang kedua itu ada indikator. C1-nya, siswa mampu mengetahui sifat-sifat bunyi dan dari berbagai benda. C2, siswa mampu memahami berbagai sifat bunyi berdasarkan benda di sekitarnya. C3, siswa mampu menerapkan hasil percobaan yang dilakukan mengenai sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran yang telah saya buat itu, yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda di sekitarnya dengan lengkap. Yang kedua, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dengan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda di sekitarnya dengan sistematis. Yang ketiga, siswa dapat memahami memahami sifat-sifat bunyi dari berbagai benda yang dieksplorasinya. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan berbagai sifat bunyi dari berbagai benda. Dan yang D, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pertama itu ada pendahuluan. Deskripsi kegiatannya itu ada guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru mengajak kesiapan diri untuk mengisi lembaran kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga itu menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Dan keempat, menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya yaitu 5 menit. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Yang pertama, guru meminta siswa untuk mengamati berbagai alat-alat musik tradisional seperti angklung, seluang, kecapi, kendal, dan tifa. Yang kedua itu guru menjelaskan mengenai sifat-sifat bunyi berdasarkan kaitannya dengan indera pendengaran. Dan yang ketiga itu siswa melakukan kegiatan mengelompokkan alat musik berdasarkan daerah asal dan cara memainkannya serta caranya menghasilkan bunyi. Terus yang keempat itu siswa boleh berdiskusi dengan temannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kelima, guru meminta siswa melakukan kegiatan mengeksplorasi sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya. Terus siswa menuliskan hasil laporan yang telah dilakukan. Lalu mintalah siswa menceritakan hasil tulisannya di depan kelas. Minta siswa untuk membacanya dengan suara keras dan intonasi yang benar. Dan yang terakhir itu berilah apresiasi untuk kegiatan yang telah dilakukan siswa. Nah, alokasi waktu untuk kegiatan inti ini ada 25 menit. Dan yang terakhir itu ada penutup, yaitu dengan rangka kegiatan bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, lalu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil capaian materi yang telah dicapai siswa. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Lalu mengajak penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing
untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu untuk kegiatan penutup ini adalah 5 menit. Yang E itu ada sumber. Buku pedoman guru, tema Indahnya Kebersamaan, kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 13, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Buku siswa, tema Indahnya Kebersamaan, kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Metode pembelajaran itu pendekatan saintifik, metode discovery learning, diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah. Soal berkelompok. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Yang kedua, apakah yang dapat dilakukan untuk sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Dan yang ketiga, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Rubrik penilaian, yaitu ada kriterianya, yaitu cara menghasilkan bunyi, sangat baik, baik, cukup, dan perlu didampingi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang RPP kelas 4, dan selanjutnya saya akan menjelaskan RPP kelas 5. Terima kasih. Nah, dari yang kedua saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat untuk kelas 5 SD, yaitu Satuan Pendidikan. Saya pakai di SD Negeri 1 Pangkal Pinang, kelas 5 semester 1. Tema 1 itu manusia dan lingkungan, subtema 1 organ gerak hewan dan manusia. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Yang pertama itu A, kompetensi inti atau KI. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di sekolah atau di rumah. Yang keempat itu menyajikan pemahaman faktual dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis dalam karya yang estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B itu ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pendidikan ilmu pengetahuan alam IPA. Kompetensi dasar yaitu 3.6 mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. 4.7 membuat badan rangka manusia berdasarkan fungsinya. Indikator C1, siswa mampu mengetahui rangka manusia dan fungsinya. C2, siswa mampu memahami fungsi rangka manusia. C6, siswa mampu menciptakan gambar badan rangka manusia beserta fungsinya. Yang kelima, C5, siswa mampu menyimpulkan fungsi dari rangka manusia. C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. Siswa dapat memahami tentang rangka manusia dan fungsinya. Siswa dapat menyimpulkan berbagai macam rangka manusia yang sensitif dan fungsinya. Siswa dapat membuat badan rangka manusia berdasarkan fungsinya. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri untuk mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga itu menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang rangka manusia dan fungsinya. Lalu guru menyampaikan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktu 5 menit. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini, guru meminta siswa untuk mengamati rangka manusia dan fungsinya. Guru menjelaskan mengenai rangka manusia dan fungsinya. Siswa melakukan kegiatan pengelompok berdasarkan rangka manusia yang sudah dibagi oleh guru. Siswa boleh berdiskusi dengan temannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Guru meminta siswa melakukan kegiatan mengamati rangka manusia. Siswa menuliskan hasil dari mengamati yang dilakukan. Mintalah siswa menceritakan hasil tulisannya di depan kelas. Mintalah siswa untuk membacakan dengan suara keras dan intonasi yang benar. Lalu berilah apresiasi untuk kegiatan yang telah siswa lakukan dengan alokasi waktu 25 menit. Penutup. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan dan rangkuman hasil belajar selama sehari. Membuat pertanyaan sebagai materi yang dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi.
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan alokasi waktu 5 menit. Bahan ajar: buku pedoman guru tema organ gerak dan hewan kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Buku siswa tema organ gerak manusia dan hewan kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Anatomi rangka manusia. Yang F, metode pembelajaran, pendekatan saintifik, metode discovery learning, diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan ceramah. Soal nama tulang lengan dan fungsinya. Fungsi tulang hasta, fungsi tulang lengan atas, fungsi tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Rubrik penilaian, baik sekali, baik cukup, dan perlu bimbingan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang RPP kelas 5 saya ataupun RPP kelas 4 saya yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.